kalau benar ini dari Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Ya udahlah ya, maksudnya mari kita terima satu sama lain. Toh kita semua juga kan nggak perfect ya. Hai Ju. Hai Carol. Apa kabar? I'm good. Kamu apa kabar? Biasa di luar. Hebat. Sekarang kita ketemu di sini. Kita ngapain nih? Ngopi cantik nih. Ada apa nih hari kita ini? ngobrol-ngobrol gitulah, namanya ngopi cantik itu ngobrol pintar, cantik, canda gelitik gitu loh Ju. Yeah. Hari ini topiknya cukup seru karena berkaitan dengan mertua dan menantu. Kamu punya pengalaman nggak sama mertua sama menantu? Kayaknya Akur apa enggak? Kayaknya ini topik yang seru banget ya. Kayaknya pasti tiap wanita yang berkeluarga mengalami nih. Kalau kamu gimana tuh? Juga punya pengalaman? Iya deh, makanya itu Ju, ada suka duka. Sore ini kita kalau mau bahas kan. Oke, kita mau ngobrol, tapi tentunya hari ini kita juga nggak berdua sih Ju, karena hari ini ada tamu spesial yang luar biasa juga. Mau tahu? Oke, 1, 2, 3, ya. Ini dia, tenek! Kak Ros, hai Kak Ros. Hai Kak Ros. Selamat ketemu lagi. Iya, seneng deh. Apa kabar? Walaupun lewat Zoom ya Kak, luar biasa sih Kak. Yes, Kalau Juju gimana Ju kabarnya? Luar biasa, ya? Di rumah. Kalau Carol biasa di luar Kak, karena sering di kantor. Gitu sih Kak. Oke Kak, seneng banget hari ini bisa Kak Ros bisa hadir di ngobrol cantik gitu kan, ngobrol pintar canda gelitik gitu, ngopi cantik istilahnya dari CLC Kak, karena benar-benar waktu Kak Ros sendiri kan cukup padat sekali ya, kalau bisa sampai punya waktu luang hari ini tuh benar-benar luar biasa dan dahsyat gitu. Oke Kak, kita mau ngobrol hari ini tentang mertua dan menantu. Tentunya Kak, sebelum masuk ke situ kita mau tanya dulu nih buat Kak Ros. Kak Ros dengan Kak Edi gimana hubungannya Kak? Ya, kita bernostalgia dikit ya. Aku tuh kenal Kak Edi waktu aku bekerja. Aku udah kerja jadi karyawan di satu perusahaan asingnya. Terus Kak Edi waktu itu kuliah di Untar, dia ambil jurusan arsitek gitu. Wow. Nah, jadi kami bangun hubungan di pelayanan, ya kita pelayanan bersama-sama, perintisan. Waktu itu di persekutuan deh, belum jadi jemaat seperti hari ini. Tapi karena kita mulai dari persahabatan gitu ya, dan kita terus bertumbuh gitu, bukan cuma dalam kerohanian tapi kita saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, udah lama ya Kak hubungannya dengan Kak Edi? Udah lama? Udah lama. Aku kenal Kak Edi 7 tahun. Itu Kak? 7 tahun. 7 years. Oke. Yeah. 7 years. 7 tahun itu baru perkenalan ya Kak ya? Belum masuk ke hubungan gitu ya Kak? Dari kenal terus kita bangun lebih serius 7 tahun. Ya. Oke, Ya, kenapa 7 tahun? Banyak yang bilang, kok lama banget sih Kak, gitu kan? Iya sih Kak, benar. Kenapa tuh Kak? Karena Carol nggak sampai 7 tahun Kak. Carol expect. Sebenarnya 7 tahun kelamaan kayaknya ya. Lama 7 tahun. Karena biasa kalau udah 7 tahun nggak ada hubungan yang serius itu bisa mundur lagi Kak, bisa nggak jadi, kebanyakan orang begitu. Bener kan ya Kak ya? Benar. Ya, karena kenapa 7 tahun? Karena pada waktu itu kondisinya adalah salah satu dari orang tua Kak Edi belum bisa memberi aku permit, belum mengizinkan aku bangun hubungan sama Kak Edi. Itu kenapa dari tuh, Kak? Dari mamanya. Gitu. Kalau papanya, cicinya oke, tapi mamanya belum oke. Kayak gitu. Langsung calon mertua nih. Iya, sama mertua langsung. Ju, kamu kayak begitu juga nggak Ju? Kalau aku agak beda ya, karena kalau aku berkebalikan sama Kak Ros, aku sama Adrian prosesnya terlalu cepat. Jadi kita cuma
kita cuma jadian 1 hari, lalu Oh ya? tunangan. Oh Lalu ya? dalam 6 bulan tuh kita langsung prepare pernikahan. Dan Waduh. pertama kali ketemu calon mertua, ya itu pertama kali, terus 2 kali. Pertama pernah ketemu sekali, yang kedua itu langsung lamaran gitu. Jadi Wow, langsung lamaran. nikah. Jadi calon mertua langsung ACC dong ya. Waduh, memang Gitu luar ya. biasa, amazing sih. Memang kita- jujur beda lah ya. Ya, kita sih maksudnya kita kenalnya tuh kayak Kak Ros ya, maksudnya kenalnya lama gitu di pelayanan, di gereja. Jadi mungkin maksudnya udah ada cerita-cerita dari suamiku ke maminya. Oke, gitu. Oke. Wow. Nah, sedangkan kalau Kak Ros ini 7 tahun. Nah, Kak Ros cari tahu nggak sih alasannya kenapa sampai di awal itu tidak disetujui oleh calon mertua? Karena kan dakdikduk loh ya, saya kalau di posisinya Kak Ros, saya udah mengundurkan diri langsung kan. Nggak kuat. Jiper ya? Udahlah, Jiper duluan. jiper, betul. Iya. Ya, waktu itu juga aku ada pikiran mau ya udah ke luar negeri aja. Sekolah Oh, di luar. begitu. Jadi surat-suratnya udah ready semua. Tapi kayak dibilang Oh. jangan, ya di sini aja. Udah asik sik. Iya, terus akhirnya aku find out kenapa mama mertua waktu itu belum jadi mertua, mamanya kayak dia nggak bisa terima aku gitu kan. Pasti ada rasa sedih dong. Ya 7 tahun Kak Edi datang ke rumah aku, dia seperti anak sendiri sama mama aku. Nggak ada Ya kan? masalah ya, Kak. Tapi aku nggak bisa datang ke rumahnya Kak Edi karena mertua mamanya dia belum bisa terima aku gitu ya. Jadi Oke. aku coba tanya-tanya kenapa. Finally I found out bahwa waktu mereka ada di Sumatera, di Medan gitu ya, di Sumatera Utara, mereka tinggal tuh ada tetangga, bertetangga dengan orang Manado. Nah aku ini orang Manado gitu kan. Oh. Jadi mamanya teringat kembalilah tetangganya itu yang memang nggak di dalam Tuhan, hidupnya kacau. Jadi mamanya kayak trauma gitu loh, mungkin sama orang Manado, kurang suka gitu loh, nggak simpati. Setelah aku find out ini, aku bisa mengerti. Nah itu yang anehnya ya, aku bisa mengerti dan aku percaya tidak ada orang tua yang mau anaknya nggak bahagia waktu berkeluarga. Nah benar. Karena setiap orang tua pasti menjaga anaknya dia, Kak. Apalagi Kak Edi anak pertama ya, Kak? Enggak, kedua dari bawah. Anak kedua. Laki-laki? Ya. Oke. Kak Edi kan berapa bersaudara tuh ya? 7 ya? Iya. Oh. Iya. Kayak gitu. Jadi dari situ aku menggenapi yang di buku itu Lady in Waiting. Sampai 7 tahun menanti persetujuan dari mamanya. Papanya udah oke, cicinya udah oke waktu itu. Karena mereka udah di dalam Tuhan. Nah, mamanya belum orang percaya gitu. Jadi aku sama Kak Edi bersepakat mendoakan hubungan ini. Kalau benar ini dari Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Pasti Tuhan akan menjamah hati mamanya, karena hati raja-raja itu kan di tangan Tuhan. Haknya Tuhan membelokkan kemana dia mau. Seperti itu. Benar, Kak. Iya, jadi penantian 7 tahun itu finally akhirnya dijawab sama Tuhan doa kita. Dan teng kita menikah. Oke, keren. Nah, finally kan menikah nih, Kak. Berarti waktu pada saat menikah, biasa begini, Kak, ada pepatah itu mengatakan begini, kalau dekat, kalau jauh itu tercium harum, Kak. Tapi kalau dekat tercium busuk banget. Nah, apakah itu terjadi nggak, Kak, di kehidupan Kak Ros dengan mertua tentunya? Karena kan di awal sudah terjadi istilahnya calon mertua tidak mau menerima nih. Tapi pada akhirnya karena doa
Nah, akhirnya diterima gitu kan ya, karena kuasa Tuhan. Nah, tapi tentunya kan itu belum berakhir dong ya Kak. Karena waktu menikah itu kata orang itu inilah adalah baru permulaan, baru awal gitu kan ya. Ini Neng gimana Kak? Nah ini yang amazing. Waktu Kak Edi kan maju 3 kali ke mamanya untuk appeal. Untuk menikah sama aku. Yang pertama, yang kedua ditolak. Yang terakhir, yang ketiga kali. Itu amazing banget. Tuhan jamah hatinya. Akhirnya dia bilang oke. Jadi pertemuan pertama kali aku inget tuh, kayak dia mau mempertemukan aku sama mama, sama keluarganya. Kayak dia bilang, ayo belajar pegang sumpit. Aku kan nggak bisa makan pakai sumpit. Iya. Jadi aku belajar ambil kacang, pakai sumpit sampai bisa, supaya waktu kita ketemu kita bisa membaur gitu. Dan ajaibnya waktu aku ketemu pertama kali itu, Tuhan lakukan sesuatu di hati aku. Aku bisa forgive her, terus Tuhan taruh sesuatu hati yang baru untuk aku bisa mengasihi dia. Seperti itu. Aku mengampuni dia, memaafkan dia atas penolakan yang aku pernah terima, dan aku bisa mengasihi mamanya kayak seperti mamaku. Kayak gitu. Jadi Tuhan rubah hati aku. Tapi Kak ada kejadian pada intinya sebenarnya Kak Ros sendiri dengan mertua jadinya akur apa ada selisih paham gitu Kak pada saat menikah? Kita pada waktu menikah kita awalnya aku belum tinggal sama-sama. Aku tinggal masih di tempat mama gitu ya, transisinya. Tapi setelah nggak lama lah di rumah mama, terus aku dibawa ke rumahnya Kak Edi waktu itu, tinggal bersama-sama dengan mertua. Kayak gitu. Dulu aku punya pikiran false belief gitu. Kata teman-teman aku, paling enak kalau menikah sama pria yang nggak punya orang tua, anak yatim piatu katanya. Jadi kamu nggak repot. Tapi ternyata kan Kak Edi masih punya orang tua, masih punya parents. Jadi waktu aku dibawa ke rumahnya, disitulah perjalanan aku untuk adjust dengan keluarganya Kak Edi. Dengan kita beda budaya ya, kita beda latar belakang kayak gitu. Jadi aku menjadikan itu pembelajaran. Ada perbedaan pasti ada, karena namanya juga tinggal di tempat orang tua ya kan, bersama Kak Edi. Tapi di situ aku belajar menyangkal diri. Menyangkal dirinya adalah aku belajar mengenal mertua aku. Ternyata dia orangnya luar biasa, wanita yang betul-betul penuh kasih kepada anak-anaknya gitu ya. Sekalipun cara-caranya itu karena udah kalau orang sekarang bilang yang zaman dulu gitu ya, tapi hatinya itu genuine gitu, dia mengasihi anak-anaknya. Itu yang aku amazed, aku lihat itu. Terus yang kedua aku belajar lagi aku belajar apa yang dia suka lakukan buat anak-anaknya. Jadi aku jadiin itu pembelajaran buat aku. Misalnya makanan kesukaan suamiku apa. Jadi aku belajar dari mamanya. Aku pakai opportunity itu bukan untuk merusak diri aku, tapi aku pakai kesempatan waktu tinggal bersama-sama mertua itu untuk aku membekali diri aku gitu, supaya aku bisa adjustment sama suami aku gitu. Jadi aku mengenali latar belakangnya dia seperti itu, makanan kesukaannya apa gitu. Belajar masak ya. Iya, mamaku ternyata pinter masak, mama mertuaku itu gitu. Aku masak nasi gosong. Kak Ros, tapi waktu menarik sekali sih Kak. Sebenarnya berarti kan pada saat Kak Ros di tempat mertua dengan begitu banyak perbedaan, apakah di awal-awal itu sempat maksudnya ketidakcocokan itu bisa menimbulkan semacam sakit hati Kak, pahit, pingin lari dari rumah, kayak begitu nggak sih Kak? Karena kan banyak pengalaman orang itu kan begitu ya Kak ya. Enggak sama sekali, justru ini amazingnya karena Tuhan rubah hati aku
aku Oke, jadi berarti Tuhan merubah hati Kak Ros yang pertama aku udah ya. nggak ada, iya aku udah nggak ada kekecewaan, kepahitan, enggak. Tuhan isi hati aku dengan kasih gitu loh. Oke. Itu sih yang aku sendiri amazed, aku sendiri bilang, kok bisa ya, kalau orang lain kan udah ditolak mana bisa mengasihi, mau juga Iya. take revenge, biasanya begitu. Iya. Benar sih Kak, karena ya itu tadi, kalau misalnya kebetulan kan kalau saya ini Kak, kalau saya kan dengan keluarga saya, ya saya bersyukur puji Tuhan lah, berjumpa dengan suami dan keluarga mertua juga yang punya pola pikir mindset yang luar biasa ya. Dari awal kami menikah, oke, dan dia katakan jangan satu rumah gitu kan ya, karena ya itu istilahnya tuh dia punya pemikiran bahwa jangan sampai dalam satu rumah itu ada dua kepala yang memerintah gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya ribut gitu ya, atau ketidakcocokan gitu. Nah, namun kan banyak dari beberapa yang, yaitu yang tadi saya bilang, pepatah yang sempat saya juga tahu kalau kenapa jadi ribut, yaitu kalau misalnya mertua, kalau kita jauh dari mertua itu kita tercium harum, kita mencium mertua itu harum, mertua juga mencium mantu itu harum gitu kan ya. Tapi kalau udah deket terus gitu ya, yang ada adalah kita menantu mencium bau busuknya mertua, mertua juga mencium bau busuknya menantu. Nah itu apakah itu berarti tidak terjadi di kehidupan Kak Ros berarti ya? Wow, Enggak. luar biasa ya. Enggak. Ju, kalau Juju gimana Ju? Ngalamin nggak kayak begitu? Ayo Ju. Aku dari tadi dengar Kak Mumpung Ros, ada Kak Ros nih, mumpung ada Kak Ros, kita harus bertanya gitu kan ya. supaya Oke. nggak tersesat di jalannya. Iya. Kalau aku lebih kebalik ya sama Kak Ros. Kak Ros kan berarti dalam proses 7 tahun itu Kak Ros sudah mengenal mertua tentunya ya. Nah kalau aku karena belum mengenal, jadi awal-awal tuh 7 tahun pernikahan kita sih jujur ya aku kurang menikmati gitu hubungan dengan mertua. Yang ada tuh kayaknya bawaannya tegang ya, dan maksudnya cukup menimbulkan banyak juga konflik di mana aku nggak ngerti dia, terus mami mertua aku juga mungkin punya ekspektasi tertentu dari aku sebagai menantu yang mungkin menurut dia ya aku nggak fulfill gitu. Nah jadi awalnya kita sering konflik, dan dulu sih kita tinggalnya jauhan ya. Nah ternyata nggak juga tuh yang seperti Carol bilang, justru kita meskipun tinggal jauh pun kita bisa ribut gitu loh. Oh, sampai begitu ya? Iya, ributnya sih mungkin nggak sampai gimana, bukan yang adu mulut gitu enggak ya, tapi misalnya ada, aduh nggak enak nih, kok kayak gini sih gitu. Jadi gitu ya, kurang lebih ya banyak lah pokoknya yang nggak sepaham gitu, akhirnya kayak nggak enakan gitu. Nah setelah itu sekarang kami tinggal berdekatan. Nah dalam proses selama 7 tahun itu sampai hari ini sih saya melihat Tuhan banyak mengubahkan juga, baik mengubahkan saya maupun juga mami mertua saya. Tentunya maksudnya hal ini sama-sama proses yang baru ya buat saya sebagai menantu dan buat mami sebagai mertua gitu. Dan hari ini kami tinggal berdekatan dan ternyata hubungan kami lebih baik dari dulu. Oke. Banyak nih prosesnya. Jadi kalau semakin dekat malah semakin dipertajam ya, kayak firman Tuhan bilang dong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi ketika lebih dekat, tinggalnya lebih dekat, justru malah semakin tajam, semakin diketahui, oke, mengenal mertua, mengenal menantu itu seperti apa, dan akhirnya hubungannya jauh lebih baik ya. Berarti ya, memilih untuk lebih baik dekat ya. Tinggal bareng berarti lebih cocok dong ya? Enggak juga ya? Gimana ini? Kalau tinggal bareng sih puji Tuhannya mami mertua saya juga seperti mertuanya Carol. Maksudnya mereka juga punya pemikiran yang anak-anak harus bisa mandiri, mereka harus tinggal sendiri, dan mami papi juga nggak mau tinggal sama kita gitu. Meskipun tinggalnya deketan, ya it's okay gitu, deket oke, tapi kita nggak serumah karena mereka juga menghargai privasi kita. Itu sih yang saya sebagai menantu tuh diberkati ya dengan itu. Dan memang seperti Kak Ros juga, memang awalnya itu kita ada di satu titik yang saya harus benar-benar ngambil keputusan. Ya udah gitu, masa kita mau sih berantem terus, kan nggak mau kan. Tapi terus ya sebagai anak saya selalu ingat firman Tuhan yang hormatilah ayah ibumu. Di sini termasuk mertua tentunya ya, karena kan
mereka otoritas kita. Jadi saya percaya sih ketika kita punya hati yang benar sama mereka, ketika kita respect sama mereka, itu Tuhan akan seperti Kak Ros juga kasih kita hati yang baru untuk akhirnya bisa melupakan yang lalu-lalu dan ya menerima mereka sebagai mertua ya. Dan itu sih. Terus udah gitu saya juga pernah satu kali tiba-tiba Tuhan bukakan ke saya untuk bisa mikir gini. Ya tentunya mungkin saya dulu berharap punya mertua seperti apa yang baik, yang mungkin bagaimana ya, punya ekspektasi sendiri. Tapi terus kayak di cerita-cerita dong ya Ju ya, cerita princess, tapi nggak kayak begitu juga loh. Mungkin kebanyakan baca ini ya, baca novel ya. Nah, jadi satu kali Tuhan bukakan kepada saya ya untuk proses mertua dan menantu itu sama-sama ya, karena buat saya juga adaptasi untuk memanggil seseorang yang baru mama gitu kan, atau mami. Which is mungkin buat kita, buat saya awalnya agak susah ya, karena kan maksudnya biasanya manggilnya cuma satu mama, ini tiba-tiba punya mama baru yang harus diterima seperti ibu sendiri gitu kan. Dan nah tapi Tuhan juga membukakan satu hal lagi gitu. Tuhan bilang ya kamu juga harus berpikir dari posisi mertua. Tentunya buat dia susah, maksudnya mungkin bisa jadi canggung atau mungkin susah karena dia tiba-tiba punya anak baru gitu kan. Yang tentunya mungkin dulu dia pernah berharap menantunya misalnya jago masak atau cantik atau misalnya bisa mengurus rumah tangga dengan baik, tentu dia punya ekspektasi tersendiri misalnya atau apa yang saya nggak tahu gitu kan. Dan saya juga mikir, ya juga ya, ternyata mami mertua saya juga pasti mengalami adaptasi ini. Dan akhirnya ya udahlah ya, maksudnya mari kita terima satu sama lain. Toh kita semua juga kan nggak perfect ya, tapi Tuhan ketika Tuhan dan kita bertemu menjadi satu keluarga pasti ada rencana Tuhan. Itu sih. Wow. Iya, paling tidak. Iya. Benar, berarti paling tidak begini, kalau misalnya orang bilang mertua itu banyak orang bilang mertua itu ibaratnya itu kayak musuh besar kita, tapi sebenarnya kita harus belajar untuk mertua itu bukan musuh, tapi mertua itu adalah berkat yang dipercayakan Tuhan untuk otoritas kita juga, sama seperti kayak orang tua kita. Nah begini, buat Karo sama Juju, pernah nggak sih ada satu problem besar yang mungkin crash gitu ya, yang sampai ribut besar antara Karos dengan mertua atau Juju dengan mertua juga? Karena kalau saya sih pernah loh, pernah, walaupun saya nggak tinggal satu atap loh Kak, dan itu benar-benar buat saya shock, mertua saya juga shock tuh lihat saya, karena dia kaget nih, tadinya Carol yang iya, tapi sekali bisa bersuara keras dan tegas gitu, dan itu akhirnya membuat kita langsung kayak jaga jarak. Nah itu Karos pernah nggak kayak gitu? Kalau aku renung-renungin nggak pernah. Widih, keren amat nih Karos. Iya, malah Tuhan merubah hati. Iya, malah Tuhan rubah hati mama mertua aku ya. Dia bisa, kalau dia ada apa-apa, ada galau, ada masalah, dia bisa telepon kita ya, dia telepon aku, telepon Kak Edi, terus dia minta didoain. Padahal waktu itu dia belum dalam Tuhan loh. Wow. Keren kita ya. doain mama itu 38 tahun. Ya. Baru di usia 90 tahun, mama terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan memberi dia another 4 years, 4 tahun lagi, untuk dia jadi saksi menangin adiknya, and then dia pulang ke surga. Wow. Gitu. Jadi apa ya? Really I miss her bener-bener gitu. Iya. Dia pribadi yang apa ya? Yang sangat mengasihi, dan sebenarnya dia tegas, tapi dia bisa ngerti gitu. Dia bisa mengerti. Ya berarti kuasa doa ya Kak Ros ya. Kak Ros benar-benar, wah ini Ju, kuasa doa nih. Jangan kurang berdoa. Kurang berdoa berarti. Berarti kita kurang nih doanya. Kurang nih. Bertobat nih ya. Oke. Nah kalau Juju gimana Ju? Ada nggak punya pengalaman yang seperti itu?
Ada sih ya beberapa. Mungkin kalau dulu-dulu sih sering banget ya aku nangis. Oke. Tapi hari-hari ini sih aku udah lebih strong dan aku udah lebih ngerti mertuaku. Jadi ya sekarang sih udah bisa, ya nggak banyak konflik ya, tapi aku bisa mengerti. Kalau dulu-dulu pernah juga sih beberapa kali konflik itu biasanya menantu tuh kalau dikomenin tentang anaknya atau rumah tangganya itu biasanya agak lebih sensi ya. Dan mungkin ketika pas waktu itu caranya mungkin ke aku kok berasa banget, itu sempet sih aku kayak nangis pernah, dan itu benar-benar bikin aku kayaknya down banget. Terus ya udah gitu. Tapi dalam setiap proses itu berapa kali sih ada ya yang aku inget ya. Terus ya setiap momen itu biasanya aku akan nangis gitu. Terus udah gitu ya udahlah, kan nggak bisa apa-apa lagi ya, hanya bisa nangis, berdoa. Nah terus satu lagi biasanya aku akan cari mentor aku atau ibu rohani untuk cerita. Jadi ketika itu terjadi pernah sih biasanya aku suka gini nih, kalau nangis di rumah kan kayak gimana gitu ya. Ntar ada anak-anak, ada suami gitu. Jadi biasanya aku tuh nyetir di mobil sendiri gitu, keliling-keliling sambil nangis, sambil dengerin lagu worship. Dan di situ amazingnya tuh Tuhan tuh aku tuh selalu ketemu Tuhan, dan Tuhan tuh selalu menghibur aku gitu ya. Jadi ketika aku terluka gitu, Tuhan tuh cuma ngomong satu kalimat misalnya, itu aku tuh udah sembuh. Dan ya untuk bangkit lagi tuh jadi nggak terlalu susah ya. Maksudnya aku tahu, iya Tuhan, maksudnya ya ini kan perasaan saja ya. Ternyata ketika aku datang sama Tuhan, aku beresin sama Tuhan, aku bisa dapat perspektif yang positif gitu. Aku harus gimana, dan ya memang aku kan posisi sebagai anak ya, memang harus mengasihi dan respect sama mama mertua dan papa mertua. Jadi dalam kesedihan itu ketemu Tuhan, dan selalu Tuhan berbicara untuk saya bisa mengasihi lagi gitu. Kembali lagi berarti hubungan intim sama Tuhan nih. Iya kan? Nah terus ya Kak Ros, kalau misalnya ketika kita misalnya nih ya, banyak ini dari kita mau tanya nih Kak, kalau misalnya kita ribut sama mertua, sebenarnya kita ini harus bersikap seperti apa sih Kak Ros? Maksudnya kita ini apakah kita tunduk-tunduk aja, kita dengar-dengar aja, atau ya itu cukup kita berdoa seperti Kak Ros ya kan? Ada yang berdoa Kak, tapi nggak dijawab-jawab itu Kak. Nah itu salahnya di mana? Mungkin salah satunya Carol nih, harus belajar nih. Ya kadang Tuhan kan punya kairosnya, Carol. Kalau Tuhan izinin untuk kamu lewatin proses ini, pasti ada endingnya. Berarti Tuhan kasih kamu pengalaman yang spesial yang Tuhan kasih untuk Carol berjalan bersama Tuhan dalam proses bangun hubungan sama mertua gitu. Memang kenyataan faktanya nih, dunia bilang 60% katanya yang terjadi adalah tidak ada hubungan yang baik antara mertua sama menantu perempuannya, mertua perempuan dengan menantu perempuannya. Nah sekarang gimana kita menyingkapinya di dalam Tuhan gitu ya? Kita menyingkapinya gimana? Aku ingat tuh ada firman yang berkata di 1 Timotius 5 ayat 34 bahwa kita harus menghormati ya. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Jadi kita harus mengasihi, menghormati, cares, membalas budi bukan cuma orang tua kita, sampai ke nenek. Itu prinsip yang kita mesti pegang nomor 1. Ini perintah Tuhan buat kita. Nah kalau Tuhan memerintahkan ini berarti tersedia kasih karunia buat kita. Nah sekarang gimana kalau kita konflik terus? Saya pernah loh ada yang datang sama saya bilang, gimana ya Ibu Ros, katanya mertua saya ini keterlaluan. Kalau dia datang pagi, dia buka tudung saji katanya. Antas dia mulai ngoceh-ngoceh katanya. Anak saya laki-laki kamu kasih makanan seperti ini. Padahal saya masaknya gue udah setengah mati, katanya dia bilang. Dikoreksi, dikritik terus. Terus waktu dia lihat anaknya, cucunya kurus juga protes. Cucu saya kalau kurus, kok kurus? Iya, waktu saya
nurture suami kamu, katanya. Suami kamu itu gemuk, sehat. Waduh, jadi dia di-compare. Iya. Dan dia terluka banget. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang sering datang ke rumah saya, intervensi, Kak? Dia bilang gitu. Iya, aku bisa mengerti. Situasi itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Makanya kalau kita nggak minta hikmatnya Tuhan, mungkin kita juga nggak sanggup ya. Kekuatannya bukan dengan kekuatan kita terbatas loh. Kasih manusia itu ada limit. Satu waktu dia udah mentok, nggak bisa lagi. Makanya betul yang tadi Carol bilang, betul kita mesti libatkan Tuhan, izinkan Tuhan menolong kita. Karena yang bisa rubah orang bukan kita loh. Kita mau rubah mertua, rubah diri sendiri aja nggak bisa. Jadi biarkan Creator itu, pencipta itu yang mengubah hatinya mama mertua kita atau papa mertua. Ada yang masalahnya sama papa mertua loh, bukan sama mama mertua. Selalu mama ya. Iya, kayak gitu. Benar sih, kita nggak bisa merubah mertua kita juga nggak bisa merubah siapapun. Yang bisa kita rubah adalah di mana diri kita sendiri untuk beradaptasi menghadapi persoalan yang ada. Demikian ya Kak Ros ya. Ya, mungkin kita bisa lihat dengan cara yang berbeda itu menolong kita. Misalnya kalau mama mertua datang, lihat buka tutup saja, terus dia bawa makanan kan tuh banyak tuh. Ada istri-istri yang tersinggung loh. Mama mertua bawain makanan. Terus aku nasihatin, aku bilang kalau Kak Ros boleh nasihatin, aku bilang kamu harusnya bersyukur, kamu nggak usah capek-capek masak. Dibawain makanan. Betul, dibawain makanan. Dan itu pasti suami kita pasti mau makan enak karena itu sesuai lidahnya. Iya. Kan? Kalau saya Kak dibuka begitu tudung dikasih makanan, saya bilang gini, Mak, sering-sering ya Mak, supaya Caroline nggak usah masak gitu. That's right. Bener Kak. Akhirnya mertua saya kalau datang selalu bawa makanan. Karena saya udah bilang, Ma, saya nggak bisa masak loh. Jadi waktu mau nikah di awal aja saya udah bilang, Mama mau cari tukang masak atau cari istri? Kalau masak saya udah nggak bisa, tapi kalau kerja di kantor saya oke lah gitu, masih bisa. Iya. Tapi demikian loh Kak. Jadi mungkin kalau dibawa makanan saya respon aja. Ya, mungkin di sini yang kita bisa ambil kesimpulan, kita belajar lihat dengan cara pandang yang berbeda. Kan Tuhan bilang gini, kita nggak boleh menilai orang sekilas pandang. Ya kan? Kan kita kadang-kadang manusia cepet banget, in 2 minutes, dalam 2 menit, 2 detik kita bisa cepat menilai orang gitu loh. Tapi sekarang kita mesti belajar lihat lebih dalam di hatinya. Pasti yang namanya mama tuh ada cinta di situ buat anaknya, buat cucunya. Kayak gitu. Cuma caranya aja kadang-kadang cara lama, kalau dia agak sedikit kolot gitu, cara-caranya nggak nyambung sama kita kayak gitu. Iya Kak, bener. Apa kalau gini udah compare anak nih, kalau dia saudaranya banyak, anak kamu kenapa kurusan? Nah itu saya bolak-balik itu Kak. Kamu, aduh ini kalau saya mau tersinggung Kak bisa aja, aduh dikira saya nggak kasih makan ini kan, udah nggak bisa masak, nggak dikasih makan gitu kan ya, aduh pusing juga. Ternyata saya lebih baik saya mengakui diri, Mak, coba lihat, saya aja kurus, kecil kayak begini, makan banyak juga tetap kurus. Jadi kalau anak tetap kurus berarti badannya dari emaknya bukan dari bapaknya. Diajak aja ngobrol gitu supaya paling tidak ya kita sama-sama happy lah gitu ya Kak Ros. Nah Kak Ros kan Kak Ros udah punya mantu juga ya Kak ya? Iya. Nah gimana Kak dengan ketika Kak Ros sebagai mertua terus ketemu dengan mantu nih Kak? Iya. Aku udah berdoa lama dari anak aku tuh, aku lahirin Christian anak pertama, aku udah invest dalam doa-doaku buat bayi aku. Jadi aku berdoa, Tuhan, satu hari Tuhan akan pertemukan anak aku dengan orang yang tepat. Bukan yang cocok, karena nggak ada pasangan yang cocok. Tapi orang yang tepat, rekan pewaris kasih karunia sehingga dia bisa go on, berjalan bersama-sama, dan aku udah bekalin diri aku. Karena aku udah belajar kan ya, sekarang lebih smart, kita udah dibukain kan, jadi lihat aku
aku berdoa gini, Tuhan, kalau satu hari aku jadi mertua, Tuhan, tolong aku Tuhan, untuk aku tidak mengikuti semua hal-hal yang pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu, contoh-contoh yang salah yang aku lihat. Bagaimana mertua memperlakukan menantunya, dia menjadi pribadi yang superior, yang semena-mena, bossly. Jadi kalau dia datang, semua menantunya harus ini ya, harus quick, harus gitu. Jadi aku membekali diriku di dalam Tuhan. Aku belajar Tuhan, mertua yang di dalam Tuhan tuh harusnya gimana Tuhan. Ternyata Tuhan ingetin aku, nomor 1 Tuhan ingetin ada 3 hal yang utama yang aku bekali diri aku. Yang pertama, aku harus mengasihi menantu aku dengan kasih unconditional, kasih yang gak bersyarat, karena itu kasih yang sudah aku terima dari Tuhan, yang mengubah hati aku. Jadi aku harus mengasihi dia seperti itu. Jadi waktu dia masuk di keluarga aku, dia bukan sempalan, dia adalah anak aku sendiri. Aku berdoa, kan aku gak punya anak perempuan, jadi aku udah nantikan momen itu seperti itu. Jadi dia menjadi menantu aku juga anak aku, seperti anak kandung aku. Aku nggak anggap dia, oh dia orang luar ya, nggak gitu. Apapun yang terjadi, culture-nya sekalipun beda, kebiasaan di rumahnya berbeda, aku harus belajar terima dia apa adanya. Ya, bukan berarti menutup mata, kan semua orang belum ada yang perfect, masih ada kesalahan-kesalahan yang kita bisa buat, bisa aku yang buat, bisa dia yang buat. Tapi itu prinsip awalnya dulu yang akan menolong kita untuk kita melangkah selanjutnya. Yang kedua, aku praktekin dalam pernikahan, termasuk untuk anak-anak aku adalah pengampunan. Forgiveness itu harus jadi gaya hidup. In 24 hours, dalam 24 jam kita bisa melukai orang dan kita bisa terluka. Kalau kita nggak praktekin pengampunan, nggak bisa kita berjalan bersama-sama. Dengan perbedaan yang sangat 77 kali ya Kak? Iya. Artinya tau nggak 70 kali 7? Per 2 katanya per 2 detik atau 2 menit, kesalahan yang sama. Case yang sama, kita harus beresponnya mengampuni. Tapi bukan dengan kasihnya kita, kasih kita ada batas. Tapi kasih yang kita udah terima dari Golgota itu. Wah, berarti Kak Ros ini dong kayak Ruth sama Naomi ya Kak ya? Nah itu aku amazing banget tuh. Si Ruth itu punya karakter yang luar biasa ya, aku pikir. Dia kan dulu kan belum dalam Tuhan, dia dari background keluarga yang nggak kenal Tuhan. Kok bisa ya dia beresponnya kayak gitu loh. Betul. Berarti menantu idaman itu. Menantu idaman. Iya. Terus menghadapi yang terakhir, menghadapi menantu ya, atau keluarga anak-anak kita yang udah mandiri, aku belajar untuk mengasihi dan serve. Mengasihi dengan kerendahan, melayani dengan kerendahan hati. Jadi contoh, kalau kayak kemarin aku tinggal di tempat anak aku dan menantu aku 2,5 bulan loh, lockdown di situ. Wow. Amerika itu tidak ada pembantu. Iya. Jakarta aku punya asisten rumah tangga. Ya kan, apa-apa aku bisa minta tolong, dia bisa menolong aku gitu ya di tengah kesibukan itu. Tapi waktu aku di tempat anak aku tidak datang dengan hati yang mau enjoy aja, menikmati terus apa-apa harus di-serve semua, enggak. Aku datang dengan hati yang beda. Aku datang dengan hati Tuhan, aku mau merendahkan hati aku, mengasihi, melayani dengan kerendahan hati. Kayak gitu. Jadi kita nggak memberi beban ya buat anak kita, justru kita mau menolong dia. Jadi cucu aku lahir, aku pas ada di sana. Lagi COVID 2,5 bulan nggak kemana-mana supaya steril rumahnya. Even ke supermarket ya kayak gitu. Ya. Jadi paling tidak begini Kak, kalau Carol bisa simpulkan, apa yang Kak Ros tabur di saat Kak Ros sebagai mantu menghadapi mertua, sekarang Kak Ros juga menuai apa yang
Karos juga terima, tanamkan. Iya, benar ya Kak ya. Karena kan Karos maksudnya dengan menghadapi mertua yang berbeda suku, ras gitu kan ya, dan juga sempat juga berbeda kepercayaan gitu kan ya Kak. Tapi bagaimana dengan kuasa doa, Karos lakukan itu, mujizat Tuhan terjadi, dan Karos tetap memberikan keteladanan buat orang-orang di sekitar Karos, bahkan utamanya buat anak-anaknya Karos juga, sehingga pada saat punya mantu gitu ya, jadi akhirnya menuai ya Kak ya. Sama Kak, Carol juga maunya begitu Kak. Soalnya kan Carol anaknya laki-laki semua Kak, 2. Sudah diberitahu kemarin, harus cari anak perempuan katanya. Jujur tuh Kak, suka ngomong gini, Carol, lu harus cari anak perempuan. Aduh Kak, pusing gitu kan ya. Carol usianya udah kepala 4 gitu Kak. Jadi aduh udah malu gitu kan kalau misalnya capek, bukan malu ya, capek gitu loh. Mau ngurus anak lagi tuh kayaknya aduh cukup 2 deh gitu. Carol cuma bilang sekarang Carol baik-baik deh sama mertua supaya nanti kalau punya mantu juga bisa menuai gitu. Amin. Berarti harus berdoa dari sekarang kayak Kak Ros. Ya dong, doain anak-anak kita, betul. Nggak berdoa nggak ada jawaban doa, kan? Ya, dan waktu anak aku baru nikah nih, aku ngerti dia juga pasti kan canggung, risih gitu kan awal-awalnya, karena nggak biasa kan kalau kita stay sama mereka sama-sama. Kita mesti beri ruang di hati kita, ruang yang luas untuk it's okay gitu loh. Kan kadang-kadang kita manggil aja salah. Aku pertama-tama panggil tante mama, kadang-kadang gitu. Iya betul. Pernah nggak ngalamin gitu? Masih canggung gitu, ya kan? Ya kita kasih ruang yang luas. Tapi aku bersyukur menantu aku mengasihi aku bisa merasakannya. Awal-awalnya masih coba adjustment, dia masih belum terlalu rasanya lost gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu aku lihat dia bertumbuh gitu. Dan aku juga bersyukur sama Tuhan, dia bisa care, mama mau apa ma, aku pesenin ma gitu, dia bisa gitu. Misalnya kalau dia lihat aku habis lakukan apa, mama istirahat, mama capek ya gitu. Itu hal-hal sederhana yang buat kita dia mengerti ya. Dan tambah cinta ya Kak Ros ya. Ya kita belajar ya, itulah kan mesti take and give ya kan, mesti belajar kita memberi dan juga dia memberi kasih dan perhatian. Ya tentunya nobody's perfect, itu akan terus bertumbuh dengan berjalannya waktu kayak gitu. One day mesti inget loh, kamu akan jadi mertua juga. Betul Kak. Ya kan, the way you see people is the way you treat people. Katanya ini pepatah Inggris nih. The way you treat people is the way they'll become. Katanya mereka akan jadi seperti itu. Jadi betul yang Carol bilang, hukum tabur tuai. Kita menabur kasih, kita pasti menuai kasih. Amin. Kita menuai pengertian, kita akan menuai pengertian, kayak gitu. Ya kan? Jadi kita yang mesti ciptain atmosfernya buat orang tua. Kita yang ciptakan, Ju. Jangan minta mertua yang ciptakan, kita ini harus ciptakan, oke? Iya dong, kita harus lebih proaktif. Betul. Kita yang harus ciptakan. Dan jangan nuntut mertua harus ngerti kita, enggak. Kita harus belajar serve, menghormati orang yang udah lebih tua, dan apalagi dia itu yang melahirkan suami kita loh. Kita nggak ada suami kita. Sacrifice yang begitu besar yang dia udah berikan buat suami kita. Lepas dari kekurangannya dia, gitu loh. Itu udah perintah Tuhan buat kita hormati dia, gitu. Bahkan sampai nenek, sampai popo, kita mesti hormati. Dan aku percaya kalian udah dibekalin sama Tuhan dan ada pertolongan kuasa Roh Kudus akan memampukan kalian bisa deal, bisa adjust sama mertua kalian. Amin Kak. Ya benar banget sih Kak. Ya pas ketika dalam proses itu saya juga akhirnya mengerti, ternyata saya perlu belajar nih bahasa kasihnya mertua apa, mereka tuh senangnya diapain ya, misalnya dimasakin atau dibeliin makanan yang enak, atau mungkin mereka senangnya quality time kayak mami mertua saya misalnya diajak ngobrol, terus dianterin ke pasar. Itu
buat dia tuh seneng gitu. Dan sekarang ini kita bisa double date, misalnya nonton bioskop berempat gitu, atau makan aja berempat, double date ya. Iya. Itu sih. Ya, kita mesti bijak lah, kreatif, ciptain kesempatan-kesempatan. Kayak keluarga aku pasti setahun sekali kita akan sama-sama family gathering kayak gitu, kesempatan Liburan gitu, bareng. Atau kita video call kalau pandemik kayak gini. Kalau aku udah kangen sama cucu aku, ntar aku bisa dapet foto, ntar kita bisa video callan dari menantu aku kayak gitu. Aku bersyukur banget. Ya. Yes, kita banyak belajar nih sore hari ini, Carol. Betul, banyak belajar banget. Thank you terus. Luar biasa hari ini ngobrol-ngobrol tentang mertua cantik. Waktunya juga udah lewat. Udah cukup panjang gitu kan, waktunya udah habis gitu Kak. Tapi kita seneng banget karena luar biasa. Poin paling penting adalah bagaimana kita yang menciptakan suasana itu, bukan kita menuntut tapi kita yang menciptakan. Dan dimulai dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan kita terus banyak berdoa karena apa yang kita tabur itu akan yang kita tuai. Amin. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita nanti jadi mertua. Jujur ingat. Oke. Thank you. Ngopi dulu dong. Ngopi dulu. Ngopi cantik. Ngobrol pintar, canda gelitik. Oke. Thank you, Kak Ros. Thank you, Kak Ros. Thank you. See you, teman-teman. Buat yang suka mengikuti ngobrol cantiknya, ngopi cantiknya, tunggu di sesi-sesi yang berikutnya. Kita hadir setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu di jam 3 sampai jam 4. Oke, see you dan God bless you. Bye-bye. Bye. Thank you, Kak Ros. Bye.